Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan tentang Allah yang baik dan indah dari James Bryan Smith. Nah, Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Allah yang murah hati. Kita akan membaca dalam Matius pasal yang ke-20 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama membaca bagian ini. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketiga hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini mengisahkan tentang seorang tuan yang bermurah hati kepada pekerja-pekerja yang dia sewa seperti itu. Di Israel banyak sekali pengangguran yang terjadi kala zaman Tuhan Yesus, dan orang-orang di zaman Tuhan Yesus tahu betul begitu banyak orang-orang yang menanti diminta tolong membantu pekerjaan kebun anggur ataupun berbagai hal-hal yang bisa dikerjakan. Nah, mereka kadang-kadang kalau nggak dapat kerja pagi-pagi hari itu, mereka akan nongkrong di pasar dan mereka menunggu orang yang akan menyewa mereka bekerja harian seperti itu. Nah, dalam perumpamaan itu ada seorang pemilik kebun anggur yang menyewa tenaga kerja mulai dari jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi ia sewa beberapa orang untuk bekerja di kebun anggur dia, dan mereka ini sudah sepakat pekerja harian itu akan dapat upah 1 dinar 1 hari. Dan pemilik anggur itu ketika melihat pekerjaan di kebun anggurnya, ada beberapa hal yang belum sempat dikerjakan, ada hal yang harus dikerjakan lagi. Maka ia menyewa tenaga kerja lagi sampai jam 9, 3 jam selanjutnya itu disewa lagi. Kemudian dia lihat lagi ada yang kurang, terus kemudian dia cari lagi. Kemudian setelah ia lihat-lihat di pasar, ada banyak orang yang nganggur, yang nggak disewa. Ia hanya memanggil orang-orang itu untuk bekerja di ladangnya jam 5 sore, seperti itu. Nah, setelah petang, semua dikumpulkan, pekerja-pekerja itu diberikan gaji, mulai dari jam 5 sampai yang jam 6 pagi. Nah, dan sangat mengejutkan, mereka semua diberi 1 dinar. Kalau kita lihat bagaimana ceritanya itu begitu dramatis ya. Jadi orang-orang yang bekerja pagi itu mereka sangka mereka akan dapat lebih, karena yang sore itu didapat 1 dinar.
Wah, mereka udah harap-harap. Rupanya dapat 1 dinar juga, semua rata 1 dinar. Nah, jelas sekali jumlah ini tidak adil bagi mereka yang bekerja pagi. Mereka merasa, wah ini Tuhan ini gak beres ini. Tuhan ini kok gak adil ini. Semuanya kok dipukul rata, kami kan bekerja lebih capek. Mereka protes kepada sang Tuhan. Namun sang Tuhan akhirnya berkata demikian, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap kalian. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar 1 hari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, saudara, inilah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Allah yang Yesus gambarkan, yang Yesus ceritakan, berbeda dengan apa yang kita pahami tentang Allah di dunia ini. Nah, kadang-kadang kita dilatih oleh dunia ini, punya kebudayaan, punya pemahaman. Kita harus membuat Allah terkesan, sehingga Allah itu senang melihat kita dan hanya memberikan kepada kita berkatnya. Saudara, Allah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah Allah yang tidak menuntut, namun memberi. Kita mungkin bisa berpikir Allah itu sangat kejam, menuntut kita. Tapi Allah yang Tuhan Yesus gambarkan itu enggak. Dia memberi, murah hati seperti itu. Dia tidak menekan orang, namun mengangkat orang. Yang tidak melukai, namun menyembuhkan. Yang tidak menghakimi, namun mengampuni. Nah, saudara, gambaran kerajaan sorga yang Yesus gambarkan, di mana Allah yang punya sorga itu adalah seorang yang murah hati. Itulah yang Yesus gambarkan kepada murid-muridnya. Saudara, kita memang hidup dalam dunia ini yang penuh tuntutan, penghakiman, tekanan, banyak orang yang terluka. Dan dalam dunia ini kita berusaha mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Dan konsep keadilan itu terus kita pahami sebagai konsep yang tabur tuai. Ketika kita menabur baik, Allah akan memberikan kita yang baik. Ketika kita menabur yang jahat, Allah memberikan kita yang jahat. Nah, pola itu masuk dalam pikiran kita, konsep kita tentang Allah juga. Ia adalah Allah penuntut. Ia akan menekan kita, ia akan menghakimi, melukai kita, sehingga ia harus selalu disenangkan, selalu harus dipuaskan seperti itu, saudara. Namun prinsip ini berbeda dengan apa yang Yesus gambarkan. Yesus gambarkan dalam perumpamaan itu Allah Bapa yang kita percayai adalah Allah yang murah hati. Saudara, kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, baik dan buruknya karakter kita, apakah yang membuat Allah harus berkewajiban memberkati kita? Adakah Allah berhutang kepada kita? Tidak kan? Sebenarnya kita tidak pantas mendapatkan apapun. Allah tidak berhutang apapun kepada kita. Jadi tidak ada apapun yang kita bisa lakukan sehingga membuat Allah itu berhutang kepada kita, sehingga ia harus memberkati kita. Saudara, konsep seperti ini harus kita pelan-pelan ubah. Karena Allah yang kita percayai, Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, tidak seperti itu. Allah tidak tertarik dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Allah lebih menginginkan bahwa supaya kita itu lebih mengenal Dia dan mengasihi Dia. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Allah tidak mau kita taat dan percaya kepada Dia. Saudara, Allah benar-benar membenci dosa. Karena dosa itu merusak segala yang Ia kasihi. Dan ini penting sekali bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Rasul Yohanes dalam suratnya kepada gereja mula-mula, 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara, kasih itulah
yang harusnya memotivasi kita mengasihi Allah dan sesama. Oleh karena itu, segala perbuatan baik kita itu bukan untuk menghutangi Tuhan, bukan untuk meminta berkat-berkat Tuhan lebih kepada kita. Dan ketika kita menaati Dia, menjalani hidup yang sesuai dengan firman-Nya, itu bukanlah karena kita takut kepada Dia ataupun Allah yang mau nuntut kita, bukan. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, karena Dia telah begitu besar mengasihi hidup kita. Dan itulah juga alasan kita mengasihi sesama kita. Saudara, biarlah hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang murah hati. Ia tidak menuntut, Ia tidak menekan kita, Ia tidak menghakimi kita sesuai dengan kesalahan dan dosa kita. Ia adalah Allah yang pemurah. Ia Allah yang baik, dapat dipercaya, dan sangat murah hati kepada anak-anaknya. Dan kiranya pemahaman ini terus menolong kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, dan kita bisa tetap menikmati Tuhan dan merasakan sukacita itu dalam segala musim kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang murah hati, Allah yang sungguh baik kepada kami. Tuhan, kadang-kadang kami tidak sadar bahwa Engkau sudah terlalu baik kepada kami. Tidak ingat dosa-dosa kami. Kami terkadang menuntut Engkau. Kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Kami melihat diri kami sepertinya lebih baik daripada orang lain. Tuhan, ampuni kami. Nah, biarlah Tuhan, kami boleh terus ingat pesan firman-Mu hari ini, bahwa Engkau begitu murah hati kepada setiap kami, kepada anak-anak-Mu. Ketika kami melihat orang-orang lain diberkati, kawan-kawan dan saudara-saudara lain diberkati, kami mengucap syukur bahwa Engkau juga memurah hati kepada setiap sesama kami manusia, dan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.